Sahabat muda yang terkasih, perkenalkan nama saya Romo Alexius Freddy Sunarko CM. Iya, akhir-akhir ini kita tentu sering diminta untuk menggunakan masker. Masker ini untuk melindungi mulut kita agar mulut kita ini tidak sampai menularkan virus COVID-19 ke orang-orang di sekitar kita, apalagi orang-orang yang kita kasihi. Iya, kalau boleh dikatakan sebenarnya Tuhan pun adalah masker kita. Pemazmur sendiri dalam Mazmur 141 ayat 3 mengatakan, "Awasilah bibirku ya Tuhan, dan jagalah pintu bibirku." Tuhan menjaga mulut kita agar kita tidak sampai bukan menularkan virus COVID, tapi menularkan virus-virus kebencian. Ya, tapi kita tidak membahas soal masker sekarang. Saya mau bercerita tentang pengalaman saya, perutusan pertama saya di Serawai. Serawai itu di mana? Serawai itu di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 27 Agustus, saya ditabiskan dan saya mendapatkan perutusan pertama saya di Serawai. Kira-kira awal September bersama pada waktu itu Asisten Jenderal CM Romo Matthew itu datang dan bersama-sama kami menuju ke Serawai. Di Serawai seperti yang ada di gambar ini, ya, kita disambut oleh warga di sana dengan aneka upacara adat. Ya, di sini dapat kita lihat ya, upacara-upacara adat di mana baik Romo Matthew dan saya disambut dengan baik oleh warga Dayak setempat. Dari gambar-gambar ini bisa kita lihat bahwa mereka umat Dayak itu sangat terbuka terhadap tamu. Mereka membuka diri dengan penuh kegembiraan kepada kami. Misi di Serawai ini sebenarnya kalau dilihat dari medan itu tidak mudah. Karena di situ akses jalan masih banyak yang terputus atau sama sekali tidak ada aspal. Kemudian ya dia juga di Serawai juga tidak ada PLN yang 24 jam seperti yang di kota-kota. Di beberapa tempat kami harus menggunakan jalur air, di mana kami menggunakan perahu seperti yang ada di gambar ini. Tapi walaupun sulit, walaupun susah, kami menjalaninya dengan gembira. Karena prinsip kami sendiri, misi harus dijalani dengan gembira. Karena kalau misi kita jalani dengan gembira, kita akan terpacu untuk kreatif, untuk menemukan cara-cara baru yang bisa kita gunakan untuk berpastoral di tempat misi. Sebagai contoh, di Serawai saya berada atau ditugaskan bersama dengan Romo Didik CM. Romo Didik ini pribadi yang saya kenal ya sejak lama. Tetapi ketika beliau datang dan mulai menjalani perutusan di sana dengan bahagia, rupanya saya baru tahu kalau Romo Didik ini pintar membuat lagu.
Selama ini saya sungguh-sungguh tidak pernah melihat Romo Didik membuat lagu, tetapi di situ beliau ya, karena kecintaannya dan kebahagiaannya berada di tengah-tengah umat Serawai, dia menciptakan banyak lagu. Itu adalah salah satu bentuk bahwa kalau kita bermisi, kita harus bahagia. Karena kalau kita bahagia, maka kita akan terdorong juga untuk kreatif. Dalam refleksi saya sendiri, ketika kita memberanikan diri untuk bermisi, kita tidak perlu takut apakah saya mampu atau saya bisa, apakah saya memiliki kemampuan ini, kemampuan itu. Tidak. Kita cukup datang ke tempat misi seperti kata Paulus, hanya dengan berbekal Yesus. Paulus sendiri mengatakan bahwa aku datang di tengah-tengahmu bukan dengan kekuatan atau kebijaksanaan manusiawi, bukan dengan aneka kelebihan atau kecakapan berbicara. Aku hanya datang dengan membawa Yesus. Karena kalau kita membawa Yesus, maka Yesus itu sendirilah yang akan menuntun kita kepada jalan-jalan yang kreatif. Asal kita kita bahagia dan kita mau membuka diri kepada umat di sana. Pengalaman misi yang menyenangkan, banyak umat sering bertanya tentang hal ini. Ya, saya di sana bersama dengan Romo Didik itu sungguh-sungguh senang karena dalam pelayanan kami sangat didukung oleh banyak kaum muda. Kaum muda di sana, walaupun mereka mungkin memiliki kesibukan, tetapi mereka selalu punya waktu untuk datang ke gereja dan membantu kami. Mereka banyak ikut kami pergi turne, artinya kami pergi ke kampung-kampung. Di situ yang menyenangkan kami adalah kami boleh naik perahu bersama. Kemudian ketika di perahu dalam perjalanan ke stasi yang jauh karena melalui jalan air itu kami berhenti di kerangan, bahasa di sana itu yang berarti tempat-tempat yang berbatu-batu, di mana kami duduk dan makan bersama. Wah, itu sangat menyenangkan. Makanannya sih biasa, hanya di situ terkenal dengan tempoyak, hanya duren yang difermentasi begitu, kemudian dengan ikan asin. Tapi ketika kami makan bersama-sama di tepi sungai, itu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Saya sendiri karena lahir dari kota, di kota Surabaya, semuanya serba modern. Tetapi ketika berada di tempat sana, bersentuhan langsung dengan alam yang masih alami, sungguh-sungguh alami, itu menyenangkan. Seperti seolah-olah kita ini ikut dalam program adventure gitu berjalan atau menyusuri alam. Itu sangat menyenangkan. Saya menjalankan tugas perutusan saya di Paroki Santo Monfort Nangas Serawai. Saya banyak berterima kasih kepada umat Paroki Santo Monfort Nangas Serawai yang sudah mau membimbing saya. Saya berterima kasih kepada kaum muda, baik yang ada di Nangas Serawai sendiri maupun kepada kaum muda sekalian yang sungguh-sungguh mendorong pelayanan kami dengan semangat kalian semua. Itu sungguh-sungguh berarti buat kami, sungguh-sungguh menguatkan kami dikala kami itu sungguh-sungguh loyo
ketika kami sungguh-sungguh letih, ketika kami melihat kaum muda, mengingat kaum muda, semangat kami pun menjadi muda. Terima kasih atas segala hal yang baik, yang indah, yang boleh kita alami bersama. Ya, setelah ini saya akan ditugaskan di Paroki Kediri ya, sebagai Direktur Misi Umat. Ya, ini adalah sebuah penyelenggaraan ilahi di mana ya sebelumnya menjalankan misi di Kalimantan, sekarang menjadi Direktur Misi Umat. Pengalaman di Serawai ini akan menjadi pondasi yang sangat baik bagi saya sendiri, bagi pelayanan saya selanjutnya di sebagai Direktur Misi Umat. Karena pandemi COVID-19 ini, misi umat mungkin tidak bisa dilaksanakan seperti biasa. Tetapi seperti yang menjadi tema besar dari kongregasi misi pada tahun ini, ya, kreatif dalam kerasulan, maka misi umat akan berusaha untuk menempuh cara-cara baru. Kalau misalnya kita tidak bisa bertemu langsung, maka misi umat akan lebih fokus kepada misi dalam dunia virtual, ya, di mana kita akan lebih menjamah umat dengan ya program-program virtual, dan ini sangat membutuhkan dukungan dari kaum muda, karena kaum muda lah yang paling terjun di dalam dunia virtual atau di dalam dunia media sosial. Oleh karena itu kami mohon dukungan, entah itu dengan subscribe, entah itu dengan menonton, entah itu dengan memberi ide-ide bagi kami misi umat supaya pastoral kami atau perutusan kami di dalam dunia misi umat ini lebih berkembang. Mohon dukungan, mohon bantuan dari kaum muda sekalian. Kami tahu kalian pasti bisa.